Kembali lagi di program kajian rutin KK Media. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kemajuan teknologi dan media modern membuat metode dakwah yang diterapkan oleh dai milenial harus direvitalisasi guna mencapai kesempurnaan dakwah. Apalagi di era milenial saat ini, masyarakat seringkali dihadapkan dengan problematika kehidupan yang sangat kompleks. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Bapak Saiful Mujab. Kepada Bapak Saiful Mujab, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian dan pemirsa KK TV yang saya hormati dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengulas terkait dakwah di era milenial, Mbak Vivi. Kalau kita mencoba untuk melihat atau mengkaji terminologi dakwah itu sendiri, dalam satu kamus yang ditulis oleh Kiai Warson Munawir, cetakan tahun 97, dalam kamus yang sangat terkenalnya, Kamus Al-Munawir, dakwah itu memiliki sebuah arti atau meaning, atau secara etimologi ya, itu menyeru, atau mengajak, atau mendoakan. Apa yang diseru? Kemudian kemana seorang da'i itu menyeru? Tentunya ini menjadi hal yang sangat urgen untuk kita pahami oleh para da'i, oleh para kiai dan umat Islam secara umum. Karena penyeruan ini dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dawuh berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah." Serulah, ud'u itu fi'il amr dari dakwah. Berarti serulah, kata Allah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu. Dengan hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian dengan sistem yang baik. Jadi penyeruan ini dalam konteks dakwah ini tentunya kepada Allah dan kepada jalan Allah. Itu yang penting. Oleh karenanya dalam konteks dakwah ini saya memahami ada dua poin penting yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Yang pertama yaitu poin 1, yaitu bekal esoteris seorang da'i. Esoteris itu dalam konteks ini adalah satu pengalaman rohani. Itu yang harus dimiliki oleh semua da'i. Karena ketika seorang da'i atau siapapun yang menyeru ke jalan Allah tidak diimbangi dengan motivasi rohani yang benar, maka orientasinya bukan ke jalan Allah lagi. Dan ini menjadi virus dalam dakwah dan dalam diri seorang da'i itu sendiri. Karena seluruh ajakan dakwah dan seluruh dasar dari agama Islam ini pada dasarnya adalah la maqsuda illallah. Tujuan besar, tujuan yang agung adalah Allah dan keridhaannya. Selain itu tidak penting. Pada dasarnya seperti itu. Makanya apabila da'i tidak memiliki motivasi esoteris, tidak memiliki semangat dan pemahaman tasawuf dalam hatinya yang benar, akan melebar kemana-mana. Tujuannya kalau tidak Allah, bisa berorientasi kepada material. Bisa berorientasi kepada banyaknya jamaah. Bisa berorientasi kepada kepentingan politik yang itu akan mengotori dakwah dan da'inya itu sendiri. Makanya seorang da'i harus memiliki modal yang sangat penting. Minimal dia harus pernah dibimbing oleh guru-guru yang benar memiliki hati yang baik, hati yang benar, sehingga setiap motivasi dakwahnya itu tidak salah. Ini yang penting. Dan ini yang biasanya menjadi problem di era milenial seperti ini. Di mana ukuran ketenaran, ukuran kesuksesan bukan lagi Allah di era sekarang ini. Banyaknya follower, banyaknya viewer, subscriber, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini generasi milenial
tidak hanya seharusnya memperhatikan sistem atau media saja, tetapi satu pemaknaan, satu motivasi esoteris itu sendiri yang penting. Karena ketika seseorang dai itu memiliki satu motivasi esoteris atau niat yang benar, rohani yang benar, maka setiap langkahnya itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang penting. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai atau pendakwah yaitu poin eksoterisnya atau perangkat fisiknya. Seorang dai, seorang yang mengajak di jalan Allah harus memiliki perangkat pengetahuan yang kuat, termasuk dalam konteks ini metode, keilmuan dan lain sebagainya. Akan lucu apabila seorang dai itu menyampaikan suatu materi sedangkan dai itu tidak paham, kemudian tidak pernah belajar materi tersebut dengan baik. Maka yang didakwai juga akan pusing. Yang dakwah gak paham, yang didakwai juga tambah gak paham. Dan ini menjadi problem tersendiri. Dalam konteks era milenial tadi disampaikan oleh Mbak Vivi, dalam kajian para pakar, kelompok milenial itu adalah kelompok yang lahir ketika pada tahun 80 sampai 2000-an. Kalau dihitung itu, kalau mulai sekarang sekitar umur 20 sampai 35 tahun. Itu generasi milenial. Generasi inilah yang memiliki standar dan pandangan dengan generasi X, generasi tua. Generasi milenial inilah generasi yang mulai mengenal handphone, mulai mengenal alat komunikasi, kenal Instagram, kenal Facebook, kemudian dan lain sebagainya. Yang itu tidak dikenali oleh generasi X. Dalam konteks inilah para dai, seluruh dai, seluruh ulama sebenarnya harus memahami apa itu objeknya. Oleh karenanya perlu seorang dai, seorang ulama untuk menyesuaikan cara-cara dakwahnya agar tujuan dan poin dakwahnya itu tersampaikan pada jamaah. Kalau kita flashback ke Wali Songo, bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara muslim dengan populasi terbesar di dunia, mengalahkan negara manapun Indonesia ini. Itu karena para dai atau para Wali Songo di era itu memahami betul keadaan lapangan. Sehingga beliau menggunakan berbagai media, baik itu budaya, kemudian alat musik, gending, dan lain sebagainya, sampai nilai-nilai Islam itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dan tentunya dalam konteks milenial ini, seorang dai harus belajar seperti itu. Bagaimana dakwah kita agar bisa diterima pada generasi milenial, baik melalui Facebook, melalui YouTube, melalui media-media yang lainnya. Tapi kembali lagi, itu hanya pengembangan. Esensinya adalah seorang dai harus memiliki dua poin, yaitu poin rohani niat di dalam dirinya, karena Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, seluruh amal kita dilihat Allah tergantung niat. Yang kedua, perangkat yang dimiliki oleh seorang dai itu, sehingga ketika menyampaikan materi sesuai dengan aturan, dengan ajaran yang diinginkan oleh agama. Seperti itu Mbak Vivi dalam konteks sekarang ini. Lalu apabila seorang dai tidak paham, kiai-kiai tidak paham berkaitan dengan media, bagaimana? Saya kira banyak kiai sepuh juga yang banyak tidak mengetahui proses ini. Saya kira itu nggak masalah. Nggak masalahnya bagaimana? Tugas generasi milenial seperti kita sekarang ini itu mengkonsep materi-materi beliau. Seperti Gus Baha contohnya. Gus Baha itu tidak tahu WhatsApp, tidak tahu Instagram dan lain sebagainya, tetapi selesai dakwahnya karena dikonsep oleh generasi milenial. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, kita akan rehat sejenak untuk jeda iklan. Dan setelah ini kita akan ada di segmen tanya jawab
Jadi jangan kemana-mana, tetap di kajian rutin KK Media.